kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Berdasarkan gambar tersebut, agar resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y itu 0, maka besar massa itu adalah berapa? Oke. Yang diminta, yang di sumbu Y itu harus 0. Kita cek dulu ya. Yang pertama, ini kalau kita bikin, ya sumbu X sama sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Kan ada vektor F1 nih. Vektor F1 kita uraikan terhadap sumbu Y, berarti di sini ya. F1Y, lalu F2-nya juga di sini, F2Y. Maka sebentar. Habis itu yang ini juga kita uraikan, di sini ada F3Y sama F4Y. Kemudian dia ada massa, berarti ada W. Kita misalkan W1. Ini juga ada W2, arahnya ke bawah. Kemudian dari situ yang diminta adalah sumbu Y-nya itu 0. Oke. Jadi kita tulis jumlah gaya di sumbu Y. Tadi di sumbu Y itu ada, atau kita identifikasi dulu gambar pertama ya. Di sini yang M1 ya, untuk area M1. Di sumbu Y, pertama ada F1Y sama F2Y. Arahnya ke atas berarti positif ya. Kita tulis F1Y ditambah F2Y. Lalu ada arah yang ke bawah berlawanan, berarti kita anggap negatif, sama dengan 0, W1. Terus F1Y itu kan berarti F sudutnya di sini, berarti Y-nya sin ya. F1 sin 37 ditambah F2, F2 juga sin 30 sama dengan W1. F1 12 sin 37 adalah 0,6. F2 16 sin 30 setengah sama dengan W1. Masanya belum tahu ya. Oke, berarti W itu bisa kita uraikan menjadi massa dikali G. Nah, kalau sudah, ini berarti dapat 7,2 tambah 8 sama dengan M1 nggak tahu. Gravitasinya pindahkan ke bawah. Gravitasi itu 10 kalau tidak diketahui. Kemudian ini berarti 15,2 dibagi 10 sama dengan M1. Maka M1 sama dengan 1,52. Kita dapat nih M1-nya. Sebenarnya kita udah ketemu ya, jawabannya adalah yang D. Tapi, misalkan nih kita mau cari, Kak aku mau cari M2. Oke, kita uraikan. Yang diminta di sumbu Y-nya sama dengan 0. Kalau yang gambar kedua, itu kan berarti F3Y ditambah F4Y min W2. F3Y itu berarti F3 pakai sin ya, sin 37 juga, tambah F4 sin 53 sama dengan W2. F3 itu 8, sin 37 0,6, tambah F4 itu 4, sin 53 0,8, W2-nya adalah M2 kali gravitasi. Ini berarti 4,8, 3,2 per 10 ya, gravitasinya pindah ke bawah sama dengan M2. Kalau sudah berapa nih? 78, ini 8, berarti 8 per 10 sama dengan M2, 0,8 sama dengan M2. Terbukti ya,
Oke, jadi jawabannya dadu. Selanjutnya, seorang anak menarik mobil mainan dengan tali. Usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan mobil. Oke, di situ ada perpindahan. S, kita tulis dulu. Perpindahan sejauh 4 meter. Lalu diketahui W itu adalah usaha. Usahanya 20 Joule untuk memindahkan mobil. Jika sudutnya itu adalah 60 derajat, maka pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. 60 derajat itu tadi adalah sudut maksimum. Oke, di sini disebutkan adalah gaya tariknya, berarti F. Nah, rumus W itu adalah F kali S kalau tanpa sudut. Kalau ada sudutnya berarti cos alfa. W-nya 20, F-nya nggak tahu, S-nya 4 meter, cos 60. 20 dibagi 4, F-nya masih utuh, cos 60 itu setengah. Ini berarti 5 kali 2/1 ya, pindah ruas. Jadi 10 sama dengan F. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kita uji coba yang A. Gaya tarik 15 Newton dengan sudut tali 37. Kita cek dulu, itu sudutnya diubah 37. Berarti W sama dengan F kali S cos 37. F-nya 10, S-nya 4, cos 37 itu 0,8. Berarti 4 kali 0,8 sama dengan 3,2. Tidak pas ya, karena kan W-nya 20. Salah. Kita cek yang B. Gaya tarik 6,25. Oke, kita cek dulu W sama dengan F S cos 37. F-nya 10, S-nya 4. Sebentar. Kita kan cari F-nya dulu ya. Sorry. Ini kita ubah. W-nya 20, F-nya kita cari. Kan gaya tarik yang dicari nih. 4, 0,8. F sama dengan ini dicoret tadi. Hasilnya adalah 5. 5/0,8. Kemudian dari situ kita cek. Kita hitung 5 dibagi 0,8. Hasilnya adalah 6,25 sama dengan F-nya. Jadi, kalau sudutnya 37, gaya tariknya itu adalah 6,25, bukan 15. Nah, yang B itu sesuai ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Karena tadi kita udah cari dengan sudut 37, dengan usaha 20, maka gaya tariknya adalah 6,25. Jadi jawabannya adalah B. Jadi di soal ini tuh nggak penting nih. Ini nggak terlalu penting, jadi langsung bisa mengisi di sini boleh. Selanjutnya untuk soal nomor 19, pernyataan yang benar. Ini lebih ke resultan vektor pada sumbu X, sumbu Y, resultan kelima vektor, resultan kelima vektor, resultan kelima vektor. Oke, dari 5 opsi, itu ada 3 resultan kelima vektor. Jadi lebih baik mungkin kita hitung yang resultan kelima vektornya dulu. Kita gabungkan gaya-gaya yang ada di sumbu X. Yang pertama ada F1 ya. Positif berarti F1X sama dengan F cos 53 12 cos 53 itu 0,6 berarti nanti dapat 7,2 Newton. Lalu F2 itu di sumbu X tapi negatif, maka dapat min 14 Newton. Kemudian F3 di sumbu X
F3 min F3 cos 37 min 6 cos 37 adalah 0,8 min 4,8 Newton. F4 disumbu Y berarti nggak usah. F5 berarti F5 sin 30. 12 sin 30 itu adalah setengah. Berarti 6 Newton. Kalau sudah jumlah vektor atau jumlah gaya di sumbu X, kita jumlahkan 7,2 min 14 min 4,8 plus 6 sama dengan 5,6 Newton. Oke, berarti yang ini tidak tepat. Kemudian kita hitung yang disumbu Y. F1Y berarti ada di sini. F1 sin 53. 12 sin 53 itu 0,8. Maka sama dengan 9,6 Newton. F2-nya nggak ada, F3-nya ada ya. F3 min F3 sin 37 berarti min 6 sin 37, ini F3Y 0,6 berarti min 3 atau kita tulis di bawah aja. Min 3,6 Newton. F4 itu ke bawah arahnya berarti min 10 Newton. Kemudian F5 ke bawah juga min F5 cos 30 min 12 cos 30 itu setengah akar 3 min 6 akar 3. Kalau kita desimalkan berarti min 10,4. Jadi di sumbu Y totalnya kalau kita jumlahkan 9,6 min 3,6 min 10 min 10,4 itu hasilnya 14,4 Newton. Kalau sudah, resultan sama dengan jumlah gaya di sumbu X kuadrat tambah jumlah gaya di sumbu Y kuadrat sama dengan akar 5,6 kuadrat tambah 14,4 kuadrat. Sama dengan 31,36 tambah 207,36. Sama dengan 238,72. Kalau di akar nanti ketemu hasilnya 15,4. Oke, tidak ada yang tepat, maka kemungkinan itu jawabannya yang E, tapi kita pastikan yang ditanyakan adalah arah. Berarti tan theta sama dengan Y per X. Y-nya 14,4. X-nya adalah 5,6. Berarti dapat 2,6. Maka arahnya atau theta itu arkes tan dari 2,6. Hasilnya berapa? 68,75 derajat. Mendekati ya, jadi jawabannya benar yang E. Selanjutnya untuk nomor 20. Ini kayaknya masih kurang pas, harusnya 0,8 itu 37. Jadi ini sepertinya masih kurang pas, tapi kita coba dulu ya. Nggak apa-apa deh, kita kerjain dulu aja. Kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Oke, yang pertama masing-masing kita cari ya. Jadi ada F1X
berarti yang ini F1 cos 45 dapat 20 setengah akar 2, maka dapat 10 akar 2. 10 akar 2 itu kalau dicari nilainya 14,14. Ini menggunakan kalkulator. Kemudian F1Y berarti F1 sin 45. F1 itu 20. Ini juga sama ya, setengah akar 2. Berarti nanti dapat 14,14 Newton. Kemudian F2X berarti yang ini F2 cos 37 16 cos 37 0,8 tapi minus, maka min 12, sebentar 16 kali 0,8 12,8 ya, benar ya, Newton. F2Y berarti yang ini, maka F2 sin 37 berarti 16 sin 37 0,6, maka dapat 9,6 Newton. Kemudian F3X minus ya, F3X min F3 cos 30 min 18 cos 30 itu setengah akar 3 berarti min 9 akar 3 berarti min 15,58. F3Y berarti Y itu ke sini ya, min F3 sin 30 min 18 sin 30 itu setengah berarti min 9 Newton. Lalu kita cek, ini itu sebenarnya untuk menghitung kalau tidak ada kalkulator. Lalu kita cek yang A, F2X min 12,8 lebih kecil daripada F1X. F1X ya, 12 sama 14 lebih kecil ya. Oh ya, ini tidak memperhatikan tanda. Tidak memperhatikan positif dan negatif, karena positif dan negatif itu adalah menunjukkan arah. F1X lebih kecil daripada F3X. Iya, yang A itu benar, jadi jawabannya adalah A. Tapi kalau kalian mau ngecek B, C, D, E, silahkan dicek.